Pemerhati desa, Anda sedang menyaksikan kabar desa bersama saya, Rica Lantang. Koperasi Praja Mukti 4 Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, menggelar rapat anggota tahunan RAT Selasa 31 Januari 2023. Bertempat di ruang rapat Paramananda, kantor Ditjen Bina Pemdes Jakarta. Selain untuk melaporkan pertanggungjawaban tahun buku 2022, RAT ini juga sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Koperasi Praja Mukti 4 Ditjen Bina Pemerintahan Desa, guna mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Mengucapkan kepada Bapak Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Rapat anggota tahunan RAT diawali dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas koperasi tahun buku 2022 oleh Ketua Pengurus Koperasi Praja Mukti 4 Ditjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri Wawan Munawar Khalid. Tampak hadir dalam acara tersebut Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro. Dalam sambutannya, Ketua Pengurus Koperasi Praja Mukti 4 Ditjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri Wawan Munawar Khalid mengatakan, tujuan penyelenggaraan rapat anggota tahun buku 2022 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus koperasi primer Praja Mukti 4 kepada para anggota tentang kebijakan yang telah diambil dan langkah-langkah pelaksanaan dalam upaya mempertahankan, mengelola, dan mengembangkan koperasi primer Praja Mukti 4. Lebih lanjut, Wawan menambahkan, RAT ini selain untuk pelaporan pertanggungjawaban tahun buku 2022, juga sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Koperasi Praja Mukti 4 Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Bapak Dirjen, hadirin yang berbahagia, selain pelaporan pertanggungjawaban tahun buku 2022, akan disampaikan pula hasil pengawasan selama setahun oleh pengawas koperasi. Adapun peran pengawas koperasi sebagai unsur auditor internal agar mampu melakukan pengawasan sekaligus mengevaluasi terhadap kinerja yang dilaksanakan pada masing-masing bidang, yaitu bidang simpan pinjam dan toko. Secara berkala minimal tiap 3 bulan, sebagai satu upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan usaha yang dijalankan pengurus koperasi primer Praja Mukti 4. Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Eko Prasetyanto Purnomo Putro dalam kesempatan tersebut selain membuka secara resmi rapat anggota tahunan RAT, juga memberikan arahannya. Eko berharap Koperasi Primer Praja Mukti 4 bisa terus maju dan berkembang mensejahterakan seluruh anggota pegawainya. Koperasi itu didirikan tujuannya adalah untuk memberikan kesejahteraan. Kepada siapa? Kepada para anggotanya. Bahkan kalau memungkinkan, ini kesejahteraan secara umum terhadap lingkungan kita. Nah, ini akan terjadi kalau apa, Bapak dan Ibu? Kalau terjadi kalau ada satu pemahaman, pemikiran, tujuan yang sama, yaitu bagaimana meningkatkan kesejahteraan bersama. Maka kita harus pahami betul nilai-nilainya, aturan-aturannya, kalau kita ingin sejahtera bersama. Ini saya mohon betul kepada teman-teman untuk mempelajari Undang-Undang 25/1992 tentang koperasi. Terus berpartisipasi aktif, ya. Berlomba-lomba menjadi 3 besar penerima. Betul, berlomba-lomba. Kalau ingin koperasinya meningkat, sejahtera, berlomba-lomba. Tapi dengan aturan-aturan yang ada. Ya. Belanjakan uang Bapak Ibu di koperasi. Pinjam di koperasi. Punya usaha, kolaborasi dengan koperasi. Ada keahlian Bapak Ibu dalam digitalisasi
marketing dan sebagainya, kerjasama dengan koperasi. Nah, dengan demikian, Bapak dan Ibu, koperasi kita akan cepat berkembang, tumbuh, dan semoga bahkan menjadi percontohan ya untuk koperasi-koperasi yang lain. Bahwa dengan koperasi kita akan bisa tumbuh mandiri, sejahtera bersama untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan khususnya untuk lingkungan kita bersama. Dalam rapat anggota tahunan RAT tersebut, selain melaporkan pertanggungjawaban hasil kegiatan Koperasi Primer Praja Mukti 4 yang meliputi usaha simpan pinjam dan usaha toko, yang mencatat keuntungan untuk tahun buku 2022 berjumlah Rp224 juta. Juga diumumkan 3 anggota Koperasi peraih SHU terbanyak, diantaranya Betty Stevera Masihin, Umi Niziria, serta Dr. Gigi Dini Yulianti Ramdhani. Dari Jakarta, TV Bina Pemdes melaporkan. Anda telah menyaksikan kabar desa untuk edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.